Siti Aminatul Hasanah, NIM 170210204030 dari Prodi PGSD. Sekarang, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kita peroleh dapat menjadi ilmu yang barokah. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Ibu harap setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, kalian dapat menyebutkan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan. Dan yang kedua, Ibu harap nanti kalian bisa memahami alat dan sistem pernapasan pada jenis-jenis hewan. Sekarang, ayo kita simak dengan sungguh-sungguh teks pendek. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Gerakan membuka dan menutup mulut ikan yang seolah-olah sedang minum air. Di akhir teks tadi, Dayu bertanya-tanya, mengapa ikan tersebut selalu membuka dan menutup mulutnya? Apa kalian sudah tahu apa jawabannya? Untuk mengetahuinya, ayo kita belajar bersama-sama mengenai alat dan sistem pernafasan pada hewan. Pernafasan merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, semua makhluk hidup di muka bumi pasti melakukan pernafasan, termasuk diantaranya hewan. Hewan itu memiliki
sistem dan alat pernafasan yang berbeda satu sama lain tergantung dari jenis hewan tersebut. Sekarang kita akan membahas sistem dan alat pernafasan pada beberapa jenis hewan berikut ini. Jenis hewan pertama yang akan kita bahas alat dan sistem pernafasannya adalah cacing tanah. Anak-anak, kalian sudah pernah melihat cacing tanah bukan? Ya, cacing tanah sering muncul ketika sudah hujan. Cacing tanah juga banyak terdapat di tempat atau tanah yang basah dan lembab. Pernahkah kalian berpikir mengapa cacing tanah banyak terdapat di tanah yang basah dan lembab? Hal itu karena cacing tanah tidak memiliki alat pernafasan khusus. Ia hanya bernafas menggunakan permukaan kulitnya saja. Permukaan kulit tanah seperti pada gambar di samping itu sangatlah tipis. Tepat di bawah permukaan kulit cacing tanah terdapat pembuluh darah kapiler yang membawa darah yang mengandung hemoglobin, yang nantinya hemoglobin inilah yang akan mengangkut oksigen yang masuk melalui permukaan kulit cacing. Oksigen yang diangkut oleh hemoglobin ini kemudian diedarkan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Dan zat sisa pernafasan cacing tanah yang berupa karbon dioksida dan uap air diangkut keluar juga melalui pembuluh darah dan dikeluarkan melalui permukaan kulit cacing tanah yang sangat tipis. Sekarang kalian sudah tahu kan kenapa cacing tanah butuh tinggal di tempat yang basah? Karena tempat yang basah dapat menjaga kelembapan kulit cacing tanah yang membantu proses pernafasannya. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir khusus yang berfungsi untuk membantu cacing tanah dalam bernafas. Jenis hewan kedua yaitu serangga. Trakea adalah tabung udara yang memiliki banyak cabang di dalam tubuh. Cabang-cabang dari trakea disebut dengan trakeola. Proses pernafasan pada serangga dimulai dengan masuknya udara melalui spirakel. Apa itu spirakel? Spirakel adalah pori-pori kecil yang berada di permukaan kulit serangga. Melalui pori-pori itu, udara masuk yang kemudian melalui trakea menuju ke trakeola dan diantarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan serangga juga dikeluarkan melalui trakea dan keluar ke udara bebas melalui spirakel. Jenis hewan ketiga yang akan kita bahas alat dan sistem pernapasannya adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan ingsan. Kalian pasti bisa tahu bukan? Nah, ingsan ikan ini berupa lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda atau merah. Ingsan ikan terletak di belakang rongga mulut atau di samping kepala ikan. Karena ingsan itu mudah rusak, maka ingsan dilindungi oleh selaput keras yang bernama operculum. Ingsan ikan yang tipis itu mengandung banyak sekali pembuluh darah kapiler yang membawa darah dan mengandung hemoglobin yang bertugas untuk menangkap oksigen. Proses pernafasan ikan dimulai dengan menutupnya ingsan dan membukanya mulut ikan. Karena itu, air masuk dan tertampung di dalam rongga mulut ikan. Seiring dengan menutupnya mulut ikan, maka ingsan ikan terbuka, sehingga air di rongga mulut terdorong untuk keluar dan melalui
insang ikan. Saat air melalui lembaran-lembaran insang ikan, oksigen yang dikandung oleh air ditangkap oleh hemoglobin yang terdapat dalam darah. Oksigen tersebut kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ikan melalui pembuluh darah. Dan hasil pernapasan ikan yang berupa karbon dioksida juga dikeluarkan melalui pembuluh darah dan dilepaskan ke air ketika air melewati insang. Karena itulah ikan selalu terlihat membuka dan menutup mulutnya seolah-olah sedang meminum air. Jenis hewan keempat yang akan kita bahas alat dan sistem pernafasannya adalah hewan amfibi. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di air dan di darat. Salah satu contoh hewan amfibi yang sering kali kita temui adalah katak. Katak saat masih berupa kecebong, ia bernafas menggunakan insang luar. Insang luar tersebut berbentuk seperti lembaran-lembaran yang terdapat di sisi kepala kecebong. Ketika kecebong berumur 9 hari, insang luar tersebut menyusut dan digantikan oleh insang dalam. Seiring dengan berjalannya waktu, insang dalam mengalami penyusutan dan paru-paru mulai berfungsi. Sehingga ketika kecebong berubah menjadi katak muda, ia telah bernafas menggunakan paru-paru, dan saat berubah menjadi katak dewasa, katak sudah mulai bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Jadi, proses pernafasan pada katak dimulai dengan masuknya udara melalui lubang hidung yang kemudian dibawa ke paru-paru. Di dalam paru-paru katak terdapat banyak sekali gelembung-gelembung udara yang berukuran kecil. Di gelembung-gelembung itulah oksigen dan karbon dioksida mengalami pertukaran. Oksigen dibawa ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida diangkat dan dibuang ke udara bebas. Jenis hewan kelima yang akan kita bahas alat dan sistem pernafasannya adalah hewan reptil. Hewan yang termasuk dalam jenis reptil itu misalnya cicak, kadal, ular, buaya, dan lain sebagainya. Hewan reptil ini telah bernafas menggunakan paru-paru yang terletak di rongga dada mereka. Paru-paru pada reptil juga telah dilindungi dengan tulang rusuk. Paru-paru pada ular dan hewan reptil lainnya masih berupa paru-paru sederhana, kecuali kadal dan buaya. Paru-paru pada kadal dan buaya telah memiliki beberapa belahan dan lebih kompleks daripada paru-paru pada ular dan hewan reptil lainnya. Proses pernafasan pada reptil dimulai dengan masuknya udara melalui lubang hidung, kemudian ke trakea. Di trakea atau tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru terdapat alveolus atau gelembung-gelembung udara yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen kemudian diangkat oleh darah dan diantarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida dari seluruh tubuh diangkat oleh darah dan dikeluarkan melalui trakea, lubang hidung, ke udara bebas. Pada hewan reptil yang tinggal di air seperti buaya, pada lubang hidungnya terdapat katup khusus yang berfungsi untuk mencegah air masuk ketika buaya sedang berada di dalam air.
Hewan kelima yang akan kita bahas yaitu burung atau apes. Burung memiliki alat pernafasan khusus. Kalian tahu apa itu? Ya, benar. Burung memiliki kantong udara. Apa itu kantong udara? Kantong udara adalah tempat menyimpan cadangan udara. Jadi, ketika burung terbang, ia tidak menghirup nafas, namun menggunakan udara yang terdapat dalam kantong udara. Kemudian, burung akan menarik nafas sebanyak-banyaknya saat ia tidak terbang. Proses pernafasan pada burung dimulai dengan masuknya udara melalui lubang hidung yang terdapat pada paruh sebelah atas. Udara itu kemudian masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Trakea kemudian membawa sebagian udara ke kantong udara dan sebagian lagi ke dalam paru-paru. Udara yang terdapat pada kantong udara ini kemudian digunakan saat burung sudah terbang. Fungsi dari kantong udara tidak hanya untuk menyimpan cadangan udara loh. Kantong udara pada burung ini juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh burung saat sedang terbang. Kantong udara juga berfungsi untuk memperkeras suara burung. Karena itu, meskipun burung terbang tinggi di langit, terkadang kita masih bisa mendengar suaranya, bukan? Jenis hewan terakhir yang akan kita bahas alat dan sistem pernafasannya adalah hewan mamalia. Kalian tahu apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui. Mamalia ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat itu merupakan mamalia yang tinggal di darat. Misalnya, kuda, sapi, domba, kucing, dan lain sebagainya. Sedangkan mamalia air adalah mamalia yang tinggal di dalam air. Contohnya yaitu lumba-lumba. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru yang terletak pada bagian rongga dada yang telah dilindungi oleh tulang rusuk. Pada mamalia darat, proses pernafasan dilakukan dengan masuknya udara melalui hidung, kemudian ke pangkal tenggorokan, lalu masuk ke tenggorokan, dari tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru terdapat gelembung-gelembung udara kecil yang disebut dengan alveolus yang merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah dan karbon dioksida diangkut keluar tubuh oleh darah melalui tenggorokan, pangkal tenggorokan, dan lubang hidung. Mengakhiri video pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah ya. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.